beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Netanyahu menegaskan, tidak akan ada negara Palestina yang dinilai Anwar Abbas sebagai deklarasi perang total. Ia menyerukan dunia Arab bersatu melawan Israel, sementara beberapa negara barat justru mendorong pengakuan Palestina, menegaskan jurang antara upaya damai dan eskalasi konflik. Di tengah gejolak Timur Tengah yang tak kunjung reda, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, melontarkan pernyataan yang sangat provokatif. Ia bersumpah bahwa tidak akan ada negara Palestina. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras. Salah satunya datang dari Ketua Pimpinan Pusat, PP, Muhammadiyah, Anwar Abbas, yang menilai Netanyahu telah mengibarkan bendera perang total. Menurutnya, dengan sikap ini, harapan untuk hidup damai di Timur Tengah menjadi sangat tipis. Pernyataan mengejutkan Netanyahu disampaikan saat ia menghadiri upacara penandatanganan proyek permukiman besar di tepi barat yang diduduki. Ia berkata, "Kami akan memenuhi janji kami bahwa tidak akan ada negara Palestina, tempat ini milik kami." Anwar Abbas melihat ini sebagai bukti bahwa Israel menganggap Palestina sebagai wilayah tak bertuan yang ingin dijadikan bagian dari negara Israel Raya yang diidam-idamkan kaum Zionis. Ia menuding Israel terus membangun permukiman sebagai upaya untuk sepenuhnya menguasai Gaza dan tepi barat. Dalam pandangan Anwar Abbas, tidak ada lagi jalan diplomasi. Ia secara terbuka mendorong negara-negara Arab untuk tidak diam dan bersatu memerangi Israel. Kalau mau menang tentu dunia Arab harus bersatu, karena tidak ada lagi cara lain yang harus ditempuh oleh Palestina dan dunia Arab sekarang ini kecuali berperang, tegasnya. Anwar Abbas meyakini bahwa Israel adalah biang keladi kekacauan di kawasan, dan perdamaian tidak akan pernah terwujud sebelum mereka dilumpuhkan. Ia juga mengingatkan bahwa dalam keyakinan Zionis, Israel Raya juga mencakup sebagian wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak. Seruan keras dari seorang tokoh muslim terkemuka ini terjadi di saat yang bersamaan dengan langkah beberapa negara barat, seperti Inggris dan Prancis, yang menyatakan niat untuk mengakui negara Palestina di PBB. Langkah ini jelas bertentangan dengan sumpah Netanyahu. Lalu, di tengah retorika perang total dari Netanyahu dan seruan untuk berperang dari seorang pemimpin muslim, apakah masih ada ruang untuk solusi damai? Atau kita memang sedang menuju eskalasi konflik yang lebih besar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Uni Eropa berencana memanfaatkan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu Ukraina, namun rencana ini memicu ancaman keras dari Moskow. Dmitry Medvedev menegaskan Rusia siap membalas dengan segala cara, termasuk menyita aset barat di Rusia. Perang di Ukraina kini tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di panggung ekonomi global. Kali ini, yang jadi taruhan adalah aset Rusia senilai ratusan miliar dolar yang dibekukan di Eropa. Uni Eropa tengah mencari cara baru untuk memanfaatkan dana tersebut guna membantu Ukraina. Namun, rencana itu langsung memicu kemarahan besar dari Moskow. Rusia melontarkan peringatan keras dan berjanji akan membalas setiap upaya untuk menyita asetnya. Ancaman paling lantang datang dari tangan kanan Presiden Putin, Dmitry Medvedev. Apa sebenarnya rencana Uni Eropa ini? Dan seberapa serius ancaman balasan dari Rusia? Sejak invasi ke Ukraina pada 2022, Amerika Serikat dan sekutunya telah memblokir aset berdaulat Rusia. Totalnya mencapai sekitar AS300 miliar hingga US350 miliar, sebagian besar tersimpan dalam bentuk obligasi di Lembaga Penyimpanan Efek Eropa. Kini, Uni Eropa tengah mempertimbangkan langkah yang lebih berani. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, tengah mendorong upaya untuk menggunakan saldo kas dari aset Rusia yang dibekukan. Laporan lain menyebutkan Komisi Eropa bahkan mempertimbangkan menggunakan deposito tunai Rusia di Bank Sentral Eropa untuk mendanai pinjaman reparasi bagi Ukraina. Para pemimpin Eropa meyakini Rusia harus bertanggung jawab atas kehancuran yang mereka sebabkan di Ukraina, dan karenanya harus dipaksa membayar kompensasi. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan perbankan khawatir langkah ini bisa menciptakan presiden buruk yang meruntuhkan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Barat. Rencana Uni Eropa tersebut langsung memicu respons yang sangat agresif dari Moskow. Dmitry Medvedev, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, melontarkan ancaman di kanal Telegramnya.
Jika ini terjadi, Rusia akan mengejar negara-negara Uni Eropa, juga para degenerat Eropa dari Brassel hingga akhir abad ini, tulis Medvedev. Ancaman itu tidak main-main. Medvedev menegaskan Rusia akan menempuh segala cara yang memungkinkan, tidak hanya melalui semua pengadilan internasional maupun nasional, tetapi juga di luar pengadilan. Ini adalah ancaman yang sangat ambigu, namun penuh dengan potensi bahaya. Sebelumnya, Rusia telah menunjukkan bahwa ancamannya bukan sekadar gertakan. Ketika Inggris menggunakan aset Rusia yang dibekukan untuk membeli senjata, Medvedev mengancam akan menyita properti Inggris di seluruh dunia. Bahkan, kantor berita Rusia RIA Novosti melaporkan bahwa total investasi asing langsung dari negara barat di Rusia mencapai 285 miliar AS dolar. Angka ini bisa menjadi target balasan Moskow apabila asetnya benar-benar disita. Rencana Uni Eropa untuk menggunakan aset Rusia adalah sebuah langkah yang sangat berani dan berisiko. Jika mereka berhasil, ini akan menjadi sumber pembiayaan yang besar bagi Ukraina. Namun, jika Rusia benar-benar menjalankan ancaman balasannya, ini bisa memicu perang ekonomi yang jauh lebih besar dan merusak kepercayaan global terhadap obligasi dan mata uang barat. Peringatan keras Dmitry Medvedev bahwa zona larangan terbang di Ukraina akan berarti perang langsung antara Rusia dan NATO. Sementara NATO memperkuat pertahanannya melalui operasi Eastern Sentry, retorika kedua pihak kian berbahaya. Ketegangan antara Rusia dan NATO telah mencapai titik terpanas baru. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, mengeluarkan peringatan keras dan lugas yang mengguncang panggung diplomasi global. Dalam unggahan di Telegram, ia menyatakan bahwa implementasi ide zona larangan terbang di atas Ukraina akan berarti satu hal, perang antara NATO dan Rusia. Medvedev memperjelas kondisinya, jika negara-negara NATO diizinkan untuk menembak jatuh drone Rusia, itu secara langsung akan memicu konfrontasi militer penuh. Ia juga menggunakan bahasa yang tajam, mengejek para pendukung ide tersebut sebagai orang-orang bodoh. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Kremlin memandang setiap langkah ke arah tersebut sebagai agresi langsung. Peringatan dari Rusia ini datang di tengah manuver terbaru dari aliansi NATO. Sebagai respons atas rangkaian insiden di mana drone Rusia melanggar wilayah udara anggotanya, termasuk Polandia dan Rumania, NATO meluncurkan operasi baru yang dinamai Eastern Sentry. Operasi ini dirancang untuk memperkuat sisi timur aliansi yang berbatasan langsung dengan Rusia. Denmark akan mengerahkan 2 jet tempur F-16, Prancis menyumbangkan 3 jet Rafale, dan Jerman akan mengirimkan 4 Eurofighter. Langkah ini, menurut Kepala NATO Mark Rutte, adalah untuk memperjelas bahwa aliansi ini selalu siap untuk mempertahankan diri. Seruan Ukraina untuk zona larangan terbang telah berulang kali ditolak oleh sekutu NATO-nya karena kekhawatiran akan memicu konfrontasi nuklir. Namun, Medvedev kini secara eksplisit mengaitkan tindakan itu dengan perang. Di saat yang sama, NATO meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan Rusia. Kedua belah pihak ini berada dalam lingkaran eskalasi retorika dan militer yang berbahaya. Peristiwa ini menunjukkan bahwa batas antara perang proksi dan konfrontasi langsung semakin kabur, dan satu insiden kecil saja bisa memicu bencana yang lebih besar. Dengan situasi yang semakin memanas ini, apakah kita sedang menyaksikan langkah-langkah menuju eskalasi yang lebih besar? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Absennya Cina dari pasar LNG global memicu kekhawatiran kelebihan pasokan. Ekonomi lesu, pasokan murah dari Rusia, peningkatan produksi domestik, dan ekspansi energi terbarukan membuat permintaan gas Cina menurun. Situasi ini menandai pergeseran peta energi dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah hiruk-pikuk konferensi gas global di Milan, para trader dan produsen energi besar meninggalkan acara dengan sebuah pertanyaan besar yang menggantung. Di mana Cina? Absennya pembeli terbesar ini menimbulkan kepanikan di pasar, karena sebuah ancaman besar menanti di depan, kelebihan pasokan gas global. Hari ini, kita akan membedah mengapa negara raksasa ekonomi ini tiba-tiba pasif, dan bagaimana dampaknya bisa mengguncang seluruh pasar energi dunia.
Secara tradisional, Cina adalah salah satu pembeli gas alam cair atau LNG terbesar di dunia, bahkan penentu harga kargo global. Namun, beberapa faktor membuat mereka kini menjadi penonton pasif. Pertama, ekonomi Cina yang lesu berkepanjangan membuat konsumsi energi domestik menurun drastis. Kedua, Cina kini punya sumber gas yang lebih stabil dan murah, pipa gas dari Rusia. Prospek jangka panjangnya bahkan semakin pasti dengan rencana pembangunan pipa gas baru. Selain itu, Cina juga meningkatkan produksi gas domestiknya sendiri, dan yang tak kalah penting, mereka menggenjot pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang secara perlahan menggeser penggunaan gas. Ketidakpastian dari Cina ini membuat para produsen besar seperti ExxonMobil dan Chevron, yang sebelumnya optimistis, kini dilanda kecemasan. Masalahnya, pasokan LNG global akan melonjak drastis mulai tahun 2026 berkat proyek-proyek besar di Amerika Serikat. Tanpa adanya permintaan besar dari Cina, pasar akan kelebihan pasokan. Para analis pasar, seperti Anders Forsberg-Smith, pesimistis permintaan akan pulih dalam waktu dekat. Ia bahkan mengatakan, kecuali terjadi cuaca ekstrim, saya rasa mereka tidak akan kembali membeli. Mereka sudah punya cukup untuk tahun ini. Menurutnya, agar Cina kembali tertarik, harga gas global harus turun jauh, di bawah as 8 perembu dari harga saat dinasikan US 11 per MMBTU. Situasi ini menunjukkan sebuah babak baru dalam pasar energi. Hubungan tradisional antara permintaan dan pasokan kini diganggu oleh faktor-faktor geopolitik dan ekonomi yang kompleks. Dengan pasar gas global yang kini berada di ujung tanduk, akankah Cina kembali menjadi penyelamat? Atau, apakah kita sedang menyaksikan pergeseran kekuatan energi global di mana produsen harus mulai berhitung ulang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.